Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Putri Joanna. Dan untuk teman-teman nih yang baru mampir, salam kenal semuanya. Dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar aku makin semangat bikin konten dan agar teman-teman gak ketinggalan info seleksi masuk PTN dan info-info edukasi lainnya. Oke teman-teman, jadi sesuai di judulnya tadi, aku akan bahas mengenai faktor yang mempengaruhi kelolosan di SNMPTN. Nah, seperti sebelumnya, aku udah spill nih tentang nilai rata-rata rapot minimal gitu untuk bisa lolos di berbagai PTN. Dan teman-teman bisa cek aja di video aku sebelumnya. Namun, untuk video kali ini, aku akan sedikit kayak menceritakan gitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelolosan di SNMPTN. Karena di SNMPTN 2021 itu banyak banget yang gagal gitu, termasuk aku sendiri gitu. Tapi aku nggak malu menyatakan ini karena apa? Karena aku sadar bahwa kita tuh harus belajar dari kegagalan. Karena aku juga nggak mau nih teman-teman pejuang SNMPTN 2022 harus mengalami kegagalan yang sama seperti aku gitu. Nah, balik lagi ke SNMPTN 2022 ini, aku mau ngingetin nih bahwa sebenarnya faktor yang mempengaruhi kelolosan SNMPTN ini bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, karena udah banyak banget yang tahu. Tapi aku akan ngasih tips juga agar teman-teman bisa lolos di SNMPTN 2022 ini. Nah, langsung aja kita bahas faktor yang mempengaruhi SNMPTN. Yang pertama ini ada nilai rapot teman-teman. Nah, nilai rapot ini kenapa sih bisa dijadikan sebagai acuan gitu? Karena kalau SNMPTN ini kan bisa dilihat kayak nggak perlu lagi untuk ikut tes apapun gitu. Jadi selama kita belajar gitu dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, nah itu tuh akan diperhitungkan oleh para perguruan tinggi. Nah, makanya kenapa nilai rapot itu menjadi acuan gitu untuk seleksi SNMPTN ini. Namun yang teman-teman perlu tahu nih bahwa nilai rapot ini bukan hanya satu-satunya faktor untuk mempengaruhi kelulusan. Karena nilai rapot tiap sekolah itu juga beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman gak bisa nih judge bahwa nilai rapot yang 90 akan lebih besar nilainya dari yang nilai rapot 85 gitu. Karena kita nggak tahu indeks dari kayak pembobotan nilai di sekolah tersebut gitu. Ada yang KKM-nya 75 tapi nilainya 95, itu akan terlihat lebih kecil gitu daripada yang KKM-nya 60 tapi dia memiliki nilai 85. Jadi kita tuh nggak bisa kayak mengukur dari satu nilai aja gitu, satu nilai rapot aja. Nah, langsung aja lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua ini ada prestasi teman-teman. Jadi teman-teman juga pasti nggak asing kan gitu mengenai sertifikat yang perlu dilampirkan dalam SNMPTN. Karena SNMPTN ini kayak ya namanya jalur undangan gitu. Kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan menyiapkan beberapa sertifikat yang kita miliki. Nah, aku akan kayak saranin sertifikat-sertifikat apa aja di next video. Namun di sini aku akan kayak ngejelasin aja sih teman-teman bahwa sertifikatnya itu kalau bisa yang relevan dengan jurusan yang teman-teman pilih. Tapi kalau misalnya teman-teman mentok gitu di sertifikat ya nggak relevan, nggak apa-apa sih teman-teman, kayak untuk membantu aja gitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya indeks sekolah teman-teman. Jadi tiap sekolah itu seperti yang di awal aku bilang tadi bahwa tiap sekolah itu memiliki penilaian yang berbeda-beda dan juga akreditasi yang beda-beda. Nah, hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya kayak pembobotan gitu kan. Waktu kita pengumuman di siswa eligible aja tuh kayak untuk akreditasi A, B, dan C itu memiliki pembobotan yang berbeda-beda. Nah, itu pula yang bisa kayak dijadikan sebagai acuan nih untuk PTN menyeleksi para siswa-siswanya untuk bisa diterima di PTN tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada track record alumni. Yang mana track record alumni ini ya seberapa banyak itu alumni di sekolah kalian yang menempati atau yang lolos gitu, yang diterima di PTN tersebut. Jadi kalau misalnya semakin banyak alumni kalian diterima di PTN tersebut, maka peluang kalian juga akan lebih besar. Maka dari itu mulai sekarang teman-teman mulai cari-cari info dan juga menghubungi guru BK-nya gitu. PTN mana yang alumni teman-teman ini banyak masuk kayak gitu. Jadi ya biar meminimalisir kegagalan teman-teman sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih yang terakhir yang penting banget adalah pemilihan jurusan teman-teman. Nah, kenapa sih pemilihan jurusan ini menjadi penting banget? Karena perlu kita tahu ini bahwa tiap jurusan, tiap prodi itu memiliki kayak daya tampung yang beda-beda teman-teman. Jadi prodi A dan prodi B itu walaupun sama-sama keketatannya tapi memiliki daya tampung yang berbeda gitu. Nah, misalnya nih di sekolah teman-teman si A dan si B memiliki nilai yang sama gitu dan berasal dari
sekolah yang sama gitu. Dan mereka itu bertujuan gitu untuk ke universitas tertentu karena banyak alumninya di situ. Namun untuk pemilihan jurusannya sendiri itulah yang menjadi perhitungan teman-teman. Kalau misalnya si A memilih jurusan yang lebih ketat dari si B, maka peluang untuk lolos si B ini lebih besar teman-teman. Walaupun ya karena nilai mereka sama gitu. Beda lagi nih kalau misalnya teman-teman dalam satu sekolah itu kayak kan pasti ada pemeringkatan siswa eligible kan teman-teman. Nah kalau misalnya si peringkat 1 dan si peringkat 3 di siswa eligible itu memilih jurusan yang sama, maka bukan otomatis sih, kayak ya peluang untuk si peringkat 1 itu akan lebih besar gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu nih, perlu meminimalisir jurusan yang sama antar teman-teman sekolah kalian gitu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan ya, ada banyak juga kok sekolah-sekolah SMA gitu yang memasukkan siswanya ke PTN dan jurusan tertentu gitu. Karena ya dilihat lagi dari faktor-faktor sebelumnya gitu, kayak nilai rapot, prestasi, terus indeks sekolah, dan track record alumni. Jadi untuk pemilihan jurusan yang sama pun nggak masalah gitu. Jadi ya menurut aku kita harus memaksimalkan dan harus tahu gitu faktor-faktor tersebut apa aja yang bisa ya setidaknya bisa membuat kita percaya diri akan lolos di SNMPTN 2022. Tapi aku juga mau ingetin ke teman-teman nih bahwa kita tuh jangan terlalu kayak ya walaupun nilai kita besar, track record alumni banyak, tapi yang namanya SNMPTN ini kita nggak ada yang tahu ya. Jadi kita tuh harus tetap mempersiapkan apa-apa yang misalnya tidak kita inginkan gitu. Tapi aku berharap sih teman-teman semua yang nonton video aku ini pasti akan lolos di SNMPTN 2022, amin. Dan semoga kegagalan ini nggak terjadi di kalian juga, karena kalian udah tahu nih faktor yang mempengaruhi itu apa aja gitu untuk kelulusan di SNMPTN. So itu aja yang akan aku bahas di video kali ini, dan untuk next video aku akan membahas mengenai ya lebih lengkap lagi gitu tentang faktor-faktor mempengaruhi ini. Jadi untuk video kali ini aku cukupkan sekian, aku pamit ya. Semoga teman-teman bisa makin semangat dan memaksimalkan semua berkas-berkas yang diperlukan untuk SNMPTN 2022. Nah aku pamit aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.